Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu Rahayu. Kembali lagi dengan saya Ahmad Puji Baihaqi. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya rezekinya banyak banget ya. Amin ya robbal alamin. Saya akan membahas tentang seputar PSSI dan juga tim nasional Indonesia untuk transformasi sepak bola Indonesia di tahun 2025. Tentu yang terbaru baru saja ya, masih anget banget bahwa PSSI akhirnya melalui konferensi pers tadi ya jam 12 siang menyatakan mengakhiri kerjasama dengan Sintayong selama kurang lebih 5 tahun, tapi siang ini sudah diakhiri kontraknya oleh PSSI bahwa Sintayong sudah tidak lagi menjadi atau menjabat sebagai pelatih kepala timnas senior dan juga timnas U23. Dan ini merupakan langkah yang tepat menurut Bapak Erick Thohir, Presiden PSSI kita, bahwa pengakhiran di awal tahun 2025 merupakan langkah yang tepat karena kita masih punya waktu 2,5 bulan lagi untuk menghadapi laga kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga yang akan bermain di bulan Maret nanti tanggal 20 dan juga tanggal 25 Maret ya, di bulan puasa itu. Begitu ya. Jadi kabarnya PSSI sudah mengakhiri kontrak dengan Sintayong dan ini juga merupakan langkah yang tepat menurut Presiden PSSI. Dan nantinya penggantinya itu masih belum ditentukan. Rencananya tanggal 11 pelatih tersebut sampai ke Indonesia dan tanggal 12 itu dinyatakan diperkenalkan ke media ya, tanggal 12 Januari nanti jam 4 sore itu menurut Ketua PSSI ya. Lalu juga kandidatnya ini ada 3 kandidat, terdengar sontak tampaknya ini mantan pemain timnas Belanda, tapi saya juga belum tahu siapa kandidatnya. Dan ketika banyak media yang memberitakan bahwa Presiden PSSI sedang berada di Eropa dan itu memang sedang melakukan interview. Jadi Bapak Erick Thohir ini kemarin 5 hari berada di Eropa, terbang ke Eropa dan melakukan negosiasi atau interview dengan beberapa calon kandidat pelatih tim nasional Indonesia. Dan ini memang harus dilakukan karena pertimbangannya itu sudah dari pertandingan melawan Cina ketika kita kalah di kandang Cina dengan skor 1-2-1 ya, dan itu sudah menjadi pertimbangan dari PSSI. Namun ketika pertandingan melawan Cina Sintayong langsung dipecat, maka jarak pertandingan berikutnya yaitu di bulan November sangat dekat. Makanya yang diambil ini diselesaikan setelah pertandingan melawan Arab Saudi dan juga Piala AFF, dan akhirnya di bulan Januari PSSI setelah melakukan evaluasi bersama tim baik dengan Exco dan juga jajaran PSSI akhirnya mengakhiri kerjasama dengan Sintayong, dan itu merupakan pilihan yang tepat. Kalau misalkan nanti kita menunggu di ronde ke pertandingan di bulan Maret ketika gagal, maka selesai sudah, Indonesia tidak berpeluang lagi ke Piala Dunia maupun ronde keempat karena jarak poinnya memang sama antara peringkat 3 dan juga peringkat 6. Dan mudah-mudahan pelatih ini pelatih yang berkualitas ya, pelatih yang punya nama. Tentunya kita harapkan kalau memang Indonesia harus tampil di Piala Dunia, syaratnya memang seperti itu. Pelatihnya pelatih kelas dunia, pemainnya pemain kelas dunia ya. Dan sekarang pemainnya sudah kelas dunia, banyak pemain naturalisasi, tinggal pelatihnya. Tapi Sintayong juga memang perlu kita apresiasi selama 5 tahun ini memberikan banyak prestasi kepada tim nasional Indonesia ya, mengangkat peringkat timnas dari awalnya 173 sekarang di 129. Itu terakhir sebelum Piala AFF. Namun setelah Piala AFF turun lagi ke 130-an seperti itu. Dan memang banyak beberapa prestasi, cuman karena kita targetnya adalah lolos ke Piala Dunia, maka setiap pertandingan harus dievaluasi. Dan ini merupakan siklus yang wajar dari sebuah kepelatihan, dan itu juga disampaikan oleh Bapak Erick Thohir bahwa pergantian pelatih di tengah bergulirnya kualifikasi ronde ketiga ini merupakan hal yang wajar ya. Banyak pelatih dari negara-negara yang lain juga diberhentikan kontraknya, diganti dengan pelatih baru, dan itu memang siklus pelatihan seperti itu ya. Jadi merupakan hal yang wajar. Tentu banyak pro kontra
dari pendukung Sintayong responnya seperti ini, dari yang tidak mendukung Sintayong merupakan responnya juga sama seperti itu. Ya, jadi memang yang namanya sebuah keputusan ada yang namanya pro kontra, dan itu merupakan hal yang wajar, dan saya merupakan ini adalah keputusan yang tepat menurut saya karena masih ada tenggat waktu sekitar 2,5 bulan untuk melatih tim nasional Indonesia ketika nanti pada kualifikasi ronde ketiga di bulan Maret tanggal 20. Tentunya harapan kita harus lolos Piala Dunia langsung, karena kalau nggak lolos Piala Dunia langsung targetnya pun memang sama seperti STY. STY kan targetnya kita lolos ke ronde keempat. Tapi kita kalau misalkan memang ada peluang lolos langsung ke Piala Dunia, karena selisih poin kita hanya 1 ya dari Australia, maka di kandang Australia dengan pelatih baru nanti harus meraih 3 poin. Ya, apalagi nanti Harry Souther yang sekarang sedang cedera, harusnya kita bisa menambah kekuatan ya. Dan itu memang sebuah program atau proyek yang dicanangkan oleh PSSI. Jadi nanti setelah perkenalan pelatih baru akan ada pertemuan antara Presiden FIFA Gianni Infantino dan juga Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Cuman masih belum tahu bulan apa mereka bertemu kedua presiden ini ya. Tapi yang jelas nanti setelah perkenalan pelatih baru, yaitu di tanggal 12 Januari jam 4 sore itu konferensi pers yang diinformasikan oleh Ketua PSSI langsung ya Bapak Erick Thohir, bahwa nanti pelatihnya itu ya tanggal 12 resmi ya dinyatakan orang tersebut akan melatih timnas Indonesia. Mudah-mudahan namanya nama beken, bukan nama pelatih yang baru mulai melatih, karena kalau rumornya adalah ex pemain timnas Belanda, kalau yang baru-baru misalkan kayak Ruud van Nistelrooy itu kan di kancah kepelatihan dia belum ada pengalaman. Tapi kalau memang pemain sebagai pemain dia bagus, tapi sebagai pelatih juga belum tahu. Tapi rumornya Louis van Gaal, kalau Louis van Gaal sih bagus ya, karena memang dia syarat pengalaman, pernah melatih beberapa klub top Eropa. Dan kalau memang Louis van Gaal ya kita harus bergembira. Tapi tentunya bukan hanya nama besar aja, karena Roberto Mancini di Saudi Arabia pun namanya besar, tapi dia gagal di Arab Saudi. Tentu kita mengharapkan nama besar dari pelatih Eropa tersebut mampu mengangkat ya prestasi timnas Indonesia yang merupakan targetnya adalah lolos Piala Dunia langsung ya, ataupun ronde keempat. Tapi kalau misalkan lolosnya ronde keempat, kita harus syukuri dan kita harus sesali karena Sintayong juga dianggap mampu. Memang kesalahan dari Sintayong salah satunya adalah tidak konsisten memasang starting 11, tidak memiliki starting 11 terbaik dia. Jadi setiap pertandingan dia harus ganti-ganti pemain yang tadinya udah bagus, main dikasih waktu 2 menit, 3 menit bagus, tapi di pertandingan berikutnya tidak diberikan kesempatan bermain lagi. Nah, itu mungkin kesalahan dasar, salah satu kesalahan dasar dari Sintayong. Tentunya dengan harapan pelatih baru nanti yang diumumkan tanggal 12, pelatih baru ini bisa memiliki ya starting 11 terbaik, dan tentunya pasti akan ada pemain naturalisasi yang akan berdatangan, yang sudah pasti namanya oleh Romeni, itu udah pasti ya. Terima kasih dari saya, sekian, wassalam.